Bab 1093. Seketika mati 3 orang. Kenny Zhao adalah dewa perang yang tak terkalahkan di hatinya ketika dia masih muda. Adegan kemenangan berulang kali itu meninggalkan bekas yang dalam pada masa kecil Jone Zhao. Sampai Kenny Zhao ditangkap dan dipenjara di penjara bawah tanah, dia baru memiliki ide ini. Tetapi pertempuran hari ini, kekuatan Kenny Zhao meledak, malah mengingatkannya pada Kenny Zhao yang kuat dan tak tertandingi ketika dia masih kecil. Jelas-jelas telah dipenjara selama bertahun-tahun, kultivasinya sedikit demi sedikit berkurang, bisa-bisanya masih dapat memenangiku. Kenny, jangan sombong. Kalau aku menggunakan alat roh 9 tahap, kamu hanya semut yang sedikit lebih besar saja di hadapanku. Jone Zhao mengertakkan gigi, dia meraung untuk menghilangkan rasa takut, mengulurkan tangan dan meraih kekosongan. Kekosongan itu bergetar, ribuan pancaran cahaya melesat ke segala arah, memunculkan warna merah di langit. Setelah itu, pedang panjang dengan pola naga muncul perlahan. Begitu prajurit sihir ini muncul, langit yang penuh dengan api, dan suhu yang sangat panas membuat rumput dalam beberapa mil semuanya mati. Pada tubuh pedang, pola naga bersinar dengan cahaya merah, seolah-olah naga tersegel pada pedang yang panjang dan tajam ini. Jone Zhao meraih pedang panjang, hanya merasakan kekuatan yang begitu kuat sehingga membuat jantung seseorang berdebar-debar, terus-menerus meningkat di tangannya. Memanipulasi kekuatan ini, seperti mengendalikan dunia dan menjadi orang yang tak terkalahkan. Kenny, matilah. Jone Zhao penuh kepercayaan diri, berteriak, dan bergegas menuju Kenny Zhao. Sosok Jone Zhao seperti listrik, dalam sekejap mata dia pergi ke arah Kenny Zhao. Boom! Pedang panjang ini membuat suara nyanyian naga, dengan nafas menembus langit dan bumi, satu pedang membelah, palu godam di tangan Kenny Zhao, seperti tahu lembek, seketika terbelah menjadi setengah. Aura pedang yang ganas turun, meninggalkan bekas luka merah darah di dada Kenny Zhao. Sedangkan tubuh Kenny Zhao seperti ditimpa meteorit, terjatuh ke tanah. Petua kebut hitam dan yang lain terkejut dan tiba-tiba menoleh. Kalian para penjahat, semuanya akan mati. Kenny Zhao tampak dingin, memegang pedang panjang bermotif naga, dan sesosok naga api yang besar muncul di belakangnya. Saat Jone Zhao terbang, naga itu meraung, setelah itu, naga itu terbang dengan sangat cepat. Petua kabut hitam dan yang lain tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mereka dibombardir oleh naga raksasa dan terjatuh ke tanah. Alat roh 9 tahap, Sekte Wen Dao mencuri pedang panjang naga api itu. Hudson Chang meraung. Kali ini gawat sudah, mereka awalnya memang banyak orang, sekarang mereka bahkan memiliki senjata spiritual, kata Periping dengan gugup. Berhenti beromong kosong, masa kita akan menyerah? Kita serang bersama. Kenny Zhao bersenandung. Untuk menguasai alat roh 9 tahap sebaiknya menggunakan fase distraksi. Kultivasinya tidak cukup, tidak mungkin digunakan terus-menerus. Mereka berempat juga garang dan bersama-sama bergegas menuju Jone Zhao, menggunakan kekuatan magis mereka, akhirnya berhasil mengalahkan Jone Zhao. Namun dengan cara ini, tetua lainnya mendapatkan kesempatan dan terus menyerang beberapa orang. Tidak bisa terus seperti ini, dia belum lelah, kita sudah akan tamat. Petua kabut hitam ditusuk dengan pedang, darah mengalir keluar dari kabut, dan dia berteriak. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tanya Periping dengan wajah pucat. Beberapa senior, sepertinya kalian membutuhkan sedikit bantuan dariku. Pada saat ini, suara samar terdengar, jatuh ke telinga Periping, tetapi mereka semua tercengang. Kenny Zhao dan yang lain melihat sekeliling, Eric Qin muncul kembali di gunung belakang. Dia membawa tubuh lemas di tangannya, itu adalah sesepuh yang memburunya sebelumnya. Bocah, kamu datang tepat pada waktunya, cepat datang membantu dan hentikan orang-orang ini.
Melihat Erikin, mereka semua sedikit senang. Namun, petua kabut hitam dan Hudson Chang agak malu pada saat bersamaan. Mereka memandang rendah Erikin sebelumnya, bahkan menganggap Erikin sebagai junior dan pelayan. Sekarang mereka malah menunggu Erikin untuk menyelamatkannya. Kalau begitu baiklah. Erikin tersenyum tipis, membuang sesepuh yang tidak sadarkan diri, dan tiba-tiba terbang. Bocah yang cari mati. Adik kelima pasti ceroboh, kalau tidak akan mungkin jatuh ke tangan bocah ini. Dia kira dengan trik jahat sudah bisa memenangi kita. Para tetua gunung belakang ini terkejut dan marah. Erikin hanya berada di peringkat ke-7 fase keilahian. Bisa-bisanya inisiatif menyerang mereka, pejuang yang berada di tingkat ke-8 dan ke-9. Bunuh dia untuk menghindari masalah di masa depan. Jone Zhao mendengus dan mengulurkan tangannya. Dua petua tingkat ke-8 dipisahkan dan menyerang ke arah Erikin. Erikin menginjak udara, menghadapi serangan kedua sesepuh tanpa menghindar. Transisi alam semesta muncul, dan sosoknya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ketika para tetua tidak siap, Erikin tiba-tiba muncul di belakang mereka. Mata Erikin dingin dan langsung memukul dari belakang. Puluhan jimat ledakan menempel pada tubuh dua orang itu, kemudian Erikin mundur jauh. Meledak. Ketika kedua tetua melihat jimat itu, wajah mereka berubah secara drastis, berusaha mati-matian untuk merobeknya. Tapi benda ini terjerat dengan Reiki Erikin, tidak mungkin untuk dilepas untuk sementara waktu. Boom! Erikin berteriak pelan dan jimat ini berkedip lalu meledak dalam sekejap. Asap membumbung ke langit, dalam ledakan Reiki yang sangat besar, kedua tetua itu bahkan tidak bisa berteriak, lalu berubah menjadi lumpur. Sedangkan rekan-rekan mereka juga terkejut di bawah kekuatan jimat ini dan untuk sementara kehilangan respons mereka. Sosok Erikin bergerak cepat dan muncul tinggi di langit. Sebuah busur emas muncul, dia mengeluarkan bulan purnama, energi vitalitas berkumpul dengan gila, berubah menjadi panah, dan tiba-tiba terbang. Puff, puff. Panah energi vitalitas menebas udara seperti kilat, menembus tiga pria tua yang terlambat untuk melawan. Dua dari mereka menjerit, lengan dan paha mereka tertusuk panah tajam dan langsung berubah lumpuh. Yang terakhir bahkan lebih sial, tertusuk panah, dan mati seketika. Adegan di sana hening. Erikin langsung membunuh tiga tetua dan melukai dua dari mereka dengan parah. Sekilas terlihat kekaguman di mata Kenny Zhao, yang sejak awal hingga akhir tidak meremehkan kekuatan Erikin. Tapi wajah petua kabut hitam dan Hudson Chang terlihat masam, bahkan mengalami rasa sakit yang membara, seolah-olah mereka telah ditampar. Setelah bertarung begitu lama, mereka hanya membunuh 1 sampai 2 petua. Sedangkan Erikin langsung membunuh 3 petua dalam sekali serangan. Meskipun lawannya juga ceroboh, tapi jumlah itu jauh melebihi mereka. Bocah ini hebat juga, kita sudah meremehkannya sebelumnya. Sial, ini bukan kemampuan fase keilahian peringkat ke-7. Dia pasti sengaja merendahkan kultivasi, setidaknya punya kekuatan peringkat 9. Keduanya mengoceh sendiri, seolah menemukan langkah untuk mengembalikan harga diri mereka. Tetapi jika mereka berdua tahu bahwa kultivasi peringkat ke-7 Erikin baru saja menerobos lembah belum lama ini, tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Periping mengedipkan matanya yang indah dan menatap Erikin untuk pertama kalinya. Pria kecil yang tampan ini memiliki nafas kehidupan yang kuat dan sangat menggoda. Pada saat ini, 3 orang itu baru menyingkirkan rasa jijik mereka. Pemuda yang hanya diabaikan oleh mereka dan dianggap sebagai junior ini memiliki kekuatan tempur yang tidak kalah dari mereka. Tentu saja, mereka juga percaya bahwa setelah mereka mendapatkan kembali kekuatannya, Erikin tetap bukan lawan mereka. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.